Oke, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2, 15.6.1. Configure IPv4 and IPv6 static and default routes. Oke, langsung saja. Ya, kita baca di sini ya, backgroundnya ya. In this activity, you will configure IPv4 and IPv6 default static and floating static routes. Jadi di aktivitas ini kamu akan mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 default static dan floating static routing ya. Nah, ada floating floating nih. Floating routing ini apa sih? Floating static routing ini intinya dia itu redundant ya. Dia itu kayak failover gitu. Tapi untuk routing gitu, untuk routing. Jadi misal ini di topologi ini jalur utamanya dari edge router ke ISP1 yang di router atas ini. Nah, terus tiba-tiba ISP apa edge router ke ISP1 ini putus gitu. Nah, maka ada backupnya di sini. Ada apa? Ada backupnya intinya ada failovernya. Ada jalur cadangan gitu lah ya. Yang akan menjadi jalan untuk ya untuk ininya untuk routing apa untuk routingnya gitu. Lanjut kita ke part 1. Configure IPv4 static and floating static default routes ya. Kita langsung saja ke step 1 ya. Configure an IPv4 static default route ya. Di on edge router ya, di edge router. Konfigurasi directly connected IPv4 static routing. Oke. Jadi kita pertama di sini mengkonfigurasi static routing ya. IPv4 default static routing ya, default static route. Dan ini kita ada di edge router ya, router tepi. Berarti kita di sini bisa menggunakan yang namanya ya default default static route menggunakan 000 ya. Gitu. Jadi IP route 0.0.0.0.0. Nah, ini berarti dia merouting ke semua network ya, semua IP network. Lalu subnetmasnya 0.0.0.0. Nah, semua network dan ke semua apa namanya? Ke semua network dan ke semua subnet mask gitu. Nah, lalu setelah subnet mask kita setting next hop-nya gitu kan. Next hop-nya. Ini coba kita cek dulu. Kita cek di sini. Ini muncul kan port-portnya. Setahu saya biasanya ini ya, biasanya pakai habis apa? Biasanya next hop kalau next hop pakainya IP gitu ya kayak 192 gitu kan. Apa namanya? Ya next hop-nya lah ya. Misalnya diketiknya pakai IP gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Setahu saya bisa. Kalau next hop itu nggak perlu pakai IP, pakai apa namanya? Pakai interface, port interface juga bisa setahu saya ya. Coba kita cek. Ini ada ini next hop-nya ini apa ini? Port serial 000 ya. Coba port serial 0/0/0. Enter. Oke, bisa ya. 000 bisa. Oke. Selain pakai
IP kita juga bisa pakai port interface ya untuk next hop. Lanjut ke step 2. Configure versi force floating static default route. Nah, ini kita konfigurasi untuk floating staticnya yang untuk yang standby-nya gitu. IP route 0/0/0 sama ya. Oh ya, kami samakan kita directly connected. Kita di edge router berarti kita samakan 0000. Lalu pakai apa ini? Serial 001. Serial 00/0/1. Nah, kalau kita mau konfigurasi floating static route ya. Nah, kita perlu mengisi yang namanya itu apa ya? Value sebentar, lupa. Ini value intinya 5 ini value ininya ya, value. Intinya 5 itu apa ya? Makin ini kan kita ngasih kayak value gitu ya. Jadi kalau dia value-nya makin kecil, maka dia akan di-run duluan gitu. Akan yang diutamakan gitu. Jika ini kan kita ngasih value di sini 5 ya. Nah, dan ngasih value yang di sini 5 ya. Dan tapi value yang di atas ini kita nggak ngasih value apa-apa gitu. Nah, jadi yang akan jadi jalan utama itu yang nggak kita kasih value. Jadi yang paling kecil value-nya itu yang akan menjadi jalan utama gitu ya. Oke, kita enter. Benar ya, 12 ya. Naik ya operationnya. Lanjut ke part 2. Configure IP versi 6. Static and floating static default routes. Oke, ini kita cek. Benar, pakai apa ini? Kita ke eh, kita ke part 2 ya. Configure IP versi 6. Static and floating static default routes. Sekarang kita akan mengkonfigurasi static default routing menggunakan ini ya di versi 6 ya. Sebelumnya kan pakai versi 4. Maksudnya kita ke step 1, configure versi static default route. Ini masih di edge router ya. Oke, IP route. Bentar, IP versi 6 harusnya. IP versi 6. IP versi 6. Nah, nanti pakai versi 6 ya. IP versi 6 route. Karena ini di edge router 000, jadi kalau IP versi 6 itu 000 disingkat berarti bisa bisa pakai titik 2 titik 2 0 gitu ya. Ya titik 2 titik 2 aja, titik 2 slash 0 gitu. Nah, slashnya 0 di sini. Lalu next hopnya ya. Kalau pakai aplikasi 6 kita coba pakai inilah, pakai apa namanya? IP yang ada di sini aja. Jadi ini untuk ke ini untuk ke ini ya, ISP 1 yang ini router yang atas.
2001 titik 2 BB8 titik 2 A titik 2 1 titik 2 berapa ini? Kita cek. Show run. Kita cek serial ya, serial 00, serial 00. Ini 0 kali. 1.1 ya, titik 2 titik 2 1. Nah, gitu. Nah, enter. Oke, udah. Executor configure next hop static default root. Ya, udah. Terus kita ke step 2 nih, configure IV versi 6 floating static default root. Nah, sekarang kita failover ya, floating staticnya. Pada router configure next hop bagaimana? Ini via router ISP2. Oh, namanya ini ya, administrative distance, bukan value. Apa nama value-nya itu administrative distance, ya, jarak administrasi. Terus IP route harusnya masih sama, 2.2/0 gitu kan. Gini lah ya. Nah, ini cuman dia ini berapa ya? Nah, dikunci. Terus gimana mau lihat IP-nya? Nebak aja, nebak. Berarti tadi ini A2 ya. Ini A2. Tadi di sini satu. Tadi di satu. Di sini juga harus satu ini. Karena nggak bisa dibuka ini, tinggal tahu ya, kita tebak aja. Tuh. Ada nggak sih di sini? Nesop. Ya nggak bisa ngeliat nesop ini. Satu berarti ya. Satu. Cepat kasih administratif distance 5. Enter. Nah, ya, nambah bener ya. Satu ya berarti ya. Kita lanjut ke part 3. Configure IP versi 4 static and floating static routes to the internal LAN. Nah, kita sekarang di ISP1. ISP1. Nah, konfigurasi next hop versi 4 static route to the LAN from network to through edge router. Nah, karena ini bukan router tepi ya ini ya. Ini bukan edge router, jadi kita nggak boleh pakai yang tadi 0.0.0 itu nggak boleh ya. Kita harus spesifik di sini. Ini tadi dia minta terhubung ke LAN 1 ya. Ke LAN 1. Slash-nya /28. Di IP root pakai root ya, cabut IP root. Terus kita ke networknya ini nih, LAN 1 nih. Networknya 192.168.10.16 ya. Ini 128, jadi 255 titik 28 itu 240 bukan sih? Dia 240 bukan sih?
224, 240. Ya, 240 ya. 240, lalu kita ketik next hop-nya. Dari sini harusnya ke edge router ya. 000. Ini next hop-nya berapa ini? Dari sebentar kita cek. Kita lihat serial 000. 0, 10, 10, 10, 2 ya. 10, 10, 10, 2. Berarti 10, 10, 10, 10, 2. Itu next hop-nya ya. Kita enter. Oke, nambah bener. Lalu apalagi nih? Di ISP1 masih sama. Configure next hop. Berarti ke LAN 2 ya. Ke LAN 2 sekarang. IP root. IP-nya 11.32. 32 tuh 32 127. 32 network bukan itu. 32 itu network 127 bukan. Coba kita cek pakai ya, cepat pakai API kalkulator ya. Kita cek 192.1.168 titik 11 titik 3 slashnya slash 27. Coba kita lihat 32. Oh iya ya, 32 ya. Jadi dia itu network kedua ya. Slash apa? 32 ini network kedua. Network utamanya 0, sudah pasti 0. Berarti di sini benar ya 11 ini 32 32 jadi 240 28 berarti sekarang 224 ya untuk 127. Untuk jalurnya next hop-nya dia tetap 10 10 10 2 ya. Karena lewatnya ke edge router. Enter. Oke, benar ya. Lanjut ke step 2 ya. Configure IP versi 4 floating static route to the internal ones. Nah, kita konfigurasi floating static route-nya ya. Di ISP1 on ISP configure directly connected floating. Berarti kita tetap ke LAN 1 ya berarti ya. Kita tetap ke LAN 1 cuma kita tetap ke LAN 1 dan 2 tapi um, next hop-nya ini kita bedain ya next hop-nya ya. Next hop-nya kita bedain ini next hop-nya kalau ke switch nggak mungkin ya next hop-nya switch. Harusnya router sih next hop-nya sih. Berarti ini ya ISP2 yang portnya gigabit 00 ini. Pakai IP apa pakai sekarang coba kita pakai ini ya. Pakai kita pakai ini aja. Karena ISP 2 ini oh iya kan ada addressing table ya. Kita bisa lihat ISP2 00 ini apa IP-nya. Oke, kita mau pakai IP. Yang ke ISP2 00198 titik 0 titik 0 titik 2 enter. Enggak ini ya.
Ya nambah kompresinya. Berarti coba kita pakai ini aja, kita pakai apa namanya? Pakai eh port, kita pakai port interface. 3 bit 0/0. Oke, 0/0 aja. Enter. Default default gitu. Oh, saya lupa. Pantas nggak bisa tadi. Ini pantas nggak bisa yang ini karena belum. Nah, ini 5. Enter. No matching root to delete. Toh, sorry. 5. Enter. Nah, nambahkan kombinasinya. Oke. Nambah ya kombinasinya. Sekarang untuk yang LAN 2. 32 benar. 27, 224, 224. Masih sama, ini masih sama. Nomornya enter. Oke, benar ya. Exit, ngapain. Kita lanjut ke part 4. Lanjut ke part 4. Configure IP versi configure IP versi 6 static root on the terminalan. Sekarang untuk IP versi 6-nya ya. Tadi IP versi 4, sekarang untuk IP versi 6-nya berarti ya. Oke, nanti masih di SP1 IP route IP route ini ya sini ya kelan ya satu satu itu satu DB8 1.2 10.2.2 2.2/4 terus eh, nextstopnya ini lewat edge router ya, lewat edge router berarti di sini ya. Tadi tadi waktu di edge router ke ISP1 itu pakai IP-nya, saya pakai apa, IP versi 6-nya tadi 1 ya, sekarang berarti 2. 2001 DB8 2A titik 21 2 tadi kan 1, sekarang kita pakai 2 berarti ya. Oh, salah. IP versi 6 dulu. IP versi 6. Nah, enter. Oke. IP versi 6 dulu lagi. Sekarang untuk LAN 2 DB8 1 11 164. Ini masih sama ya desktopnya ya. Enter. Oke. Sekarang di step 2 IP versi 6 root ini apa ini? Sekarang lewat LAN 1 lewat DSP2 apa ini ya, floating static root. Nah, tinggal kita kasih 5 aja ya. Harusnya enggak karena beda jadi nextnya beda. Through the ISP2 ya kan, melalui ISP2. Jadi kita pakai MAC address-nya yang ada di ISP2 ini. Kita lihat ya di sini ya.
ESP2 gigabit 00 ya. Itu itu apa MAC address lagi versi 6-nya 2001.2 SP2 ya DP2 ya benar itu DB8 DB8 titik 2 F titik 2 F titik 2 titik 2 titik 2 titik 2 2 ya. Jadi enter. Oke benar ya. Jadi ini juga ini 11 ya, enter. Oke benar ya. Kita lanjut ke part 5. If your configuration has been completed correctly, you should be able to ping the web server from the host. Coba kita ping ya. Dari host ke server, customer server ini. Ping, successful ya. PCB ke customer successful. Tapi ini untuk ICMP versi 4 ya. Tadi IP address IP versi 4 tadi. Untuk IP versi 6 coba kita tes. Ping 2001 DB8 F 2F 2 10 enter. Nah, bener bisa ya kalau pakai IP versi 6 juga udah bisa ini. Oke, mantap. Lanjut ke part 5. Configure host routers. Host routes. User on the corporate network frequently access a server that is owned by an important customer. User dalam jaringan korporat ini ya, mengakses server yang dimiliki oleh customer tertentu ya. In this part of the activity, you will configure static host routes to the server. Jadi di bagian aktivitas ini kamu akan mengkonfigurasi static host routes ke server ya. One route will be a floating static route to support the redundant ESP connection. Satu route akan menjadi floating static route ya untuk mensupport redundant ESP koneksi ESP ini. Lanjut kita ke salah satu configure IP versi 4 host routes. Kita ke A ya, ke edge router. Oke, sekarang kita on edge router configure IP versi 4 directly connect host route to the customer server berarti dia minta dari edge server langsung ke customer server ya, apa directly ya, nggak remote. Ini kan harusnya kan remote ya, harus sering ngawasin betul-betul. Customer server ini harusnya remote, tapi dia mintanya directly connected ya berarti ya. Oke. Jadi IP route, nah IP route biasanya kan kita menuliskan network ya di sini ya, tapi sekarang karena dia tak spesifik langsung ke customer server, kita ketik IP customer servernya di sini 198.0.0.10. Lalu coba bentar saya lihat dulu ini customer server itu
customer server ini coba kita lihat 124 ya, tapi kan dia mintanya spesifik. Nanti kita masukin slash 3 32 slash 32 berarti 255 255 255 255. Karena dia mintanya spesifik ya, satu ya. Kalau S24 berarti apa, S24 berarti ya nggak spesifik karena ya banyak gitu S24 IP-nya. 255 lewat. Kita coba di sini. Tadi dia minta ke mana? 45 ini. Oh, intinya nyambung aja ya ke customer server ya. Berarti kita lewat ISP1 aja lah. Di sini ada ini nggak sih, disuruh bikin failover gitu, floating static code? Nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Oke, berarti kita di sini pakai jalur utama ya, ISP1 jalur utamanya tadi. Biar cepat pakai kita tulisin aja serial number, pakai serial number 0/0, enter. Oke, bener ya. Terus kita 5 gini kan. Oh ya, lewat ini ya, dia lewat satu berarti ya. Ini satu ya, 001 enter. Oke, benar memang dia. Kita lanjut ke step 2, configure IP versi 6 host router. Sekarang IP versi 6, tadi versi 4, sekarang versi 6. Ini on the edge router configure IP versi 6 ke customer server, langsung customer server ya, melalui ISP1 langsung ke customer server berarti ya. Di IP versi 6 root, dia langsung ke customer server. Berarti kita ketikkan IP versi 6 customer servernya 2001 db8 f 2f 2.13.10 slashnya tadi. Kalau slash 32 slash IP versi 6 itu ada 128 bit ya, berarti Selasa 128 ya, 28 lewatnya tadi lewat serial 00 ya. Kita ketikkan pakai IP aja kali ini. Kita coba. Sebenarnya bisa pakai serial langsung sih supaya cepat. Serial S0/0/0 dan ini nggak ada floating kan, cuma doang enter. Enggak, kenapa nggak apa dari basis 2 dp8 2 10 28. Oh, nggak bisa pakai ini ya, port ya, dia pakai ini ya. Ini berarti kita nokan dulu, enter. Kita pakai IP versi 6 aja di sini ya. Versi 6 dari ISP1 serial 2001 db8 A 1.1. Nah, bener ya, nambah ya.
Nah, sekarang untuk yang floating static routing ya, kita lewat di SP2. Ini kita ubah aja. Berarti dari satu itu DBA, DB, DB8, T2A, T2, 2. Satu. Enter. Oke, 1% ya, bener ya. Nah, tadi udah dicek ya sebelumnya ya, udah kita, nah ini kan tadi udah kita cek untuk, tadi kan PCA kita udah coba pakai versi 6 untuk ngeping. Nah, sekarang kita coba PCB untuk ngeping ketemu server pakai versi 6. Ping 2001 DB8 F DB2F kita 10 Weston. Oke, bisa ya. Ngeping versi 6. Untuk versi 4 kita coba pakai simbol PDU aja dari PCB ke customer server. Ini kan successful ya. Tadi PCA juga ke customer server successful. Oke, jadi ini udah jadi ya untuk routing-routingnya di sini, topologi ini sudah ada static routing sebagai jalan utama dan ada floating static routing juga di sini ya sebagai jalan redundant, sebagai eh, routing yang standby gitu lah ya. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.